diapresiasi mundurnya Pak Andi Malarangeng. Nah, saya mau ke Mas Johan dulu sebentar. Mas Johan, Ya. ini rencananya kemudian pemeriksaan akan dilakukan pertama kali kapan setelah jadi tersangka nih Pak Andi, Mas Johan? Jadi pekan depan hari Selasa rencananya kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dulu ya untuk tersangka Pak AAN ini. Jadi belum memeriksa Pak AAN sebagai tersangka. Saya belum tahu jadwalnya karena memang belum ada jadwal untuk meminta keterangan Pak AAN. Baik, Pak Johan ini kan sudah 1 tahun lebih begitu ya kasusnya ya Pak Oce ya, Hambalang ini. Nah ini yang dikejar kemudian nanti setelah pemeriksaan Pak Andi ini kira-kira ada kemungkinan untuk dikonfrontir atau tidak Pak Mas Johan? Dikonfrontir dengan siapa? Dengan saksi-saksi lain misalnya atau yang terkait misalnya? Sampai hari ini belum ada rencana untuk mengkonfrontir seorang tersangka dengan saksi ya. Pemeriksaan saksi baru kita akan lakukan pada pekan depan. Pekan depan ya Mas Johan ya? Kemungkinan hari Selasa. Ya. Selasa. Baik. Terima kasih Mas Johan Budi sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, terima kasih Mas Johan. Baik. Nah Mas Ganjar, ini melihat peliknya ini kan tadi Mas Ganjar mengatakan seperti gurita, paling tidak seperti gurita lah ya, kemana-mana proyeknya satu-satu keambil. Tapi yang sudah terbuka ini, kalau kita ikuti rangkuman BAP dari kumpulannya Pak Oce punya nih, seharusnya sudah terang benderang begitu ya Mas Ganjar, bahwa mungkin Pak Andi bukan menjadi orang terakhir yang menjadi tersangka. Jadi kalau Pak Andi bukan orang yang tersangka, sepakat. Oke. Cuma apakah orang selanjutnya ini anak tangga yang lebih tinggi, saya nggak tahu. Siapa lagi yang lebih tinggi dari menteri? Apa dia akan ke situ ya? Gitu. Nah, jadi ini apakah ini tangga yang lain atau bagaimana? Saya nggak mau pakai perumpamaan itulah. Tapi buat saya begini, kan kita bicara hukum ini bicara bukti, ya. Bukti ini harus valid. Ya, selain ada 2 alat bukti itu juga harus kuat. Jadi seperti misalnya begini, tadi Pak Oce dan Pak Johan bicara mengenai saksi di bawah sumpah. Ya. Saya tidak mau bicara apa bagaimananya. Ya, tapi begini, sekarang ini orang bersaksi bisa bohong meski di bawah sumpah, gitu ya. Maka kebenaran material kesaksiannya harus diuji. Gitu ya, nggak cukup, nggak bisa nih kita sekarang misalnya 5 orang, 10 orang bilang ini itu dan lain, nggak cukup, memang harus digali. Nah cuma jadi pertanyaan kan begini, kalau saksi yang Pak Oce tadi bilang misalnya di bawah sumpah 7 itu sudah mengungkap, lalu dianggap kesaksiannya tidak benar, harusnya kan diproses hukum, gitu ya, berarti kesaksiannya palsu tuh, kalau tidak benar, gitu kan. Nah, jadi ini bagian-bagian yang saya pikir harusnya diselesaikan oleh hukum, gitu ya. Kalau memang kesaksiannya tidak berguna, tidak benar, harusnya diproses. Gitu ya. Tapi kan ini tidak, ya. Kesaksiannya ternyata tidak digunakan, yang bersangkutan juga tidak diproses. Saya pikir begini, karena kalau kesaksian-kesaksian ini diproses lagi, nambah lagi nih guritanya ya. Jadi anak-anak kasusnya banyak sekali. Jadi saya mau kasih ilustrasi begini kasus ini. Ini seperti menarik rambut di tepung ya, atau benang di tepung. Muncul sedikit-sedikit di permukaan. Takutnya kalau ditarik satu, yang lain tenggelam. Jadi kan nariknya harus hati-hati. Perlahan-lahan begitu ya? Tapi kita tahu banyak sekali rambut di dalam tepung itu. Baik. Gitu ya. Kalau sekali tarik semua ke bawah sih selesai. Kita terima dulu penelpon sebentar Mas Ganjar. Pak Sofyan dari Makassar. Silakan Pak Sofyan. Iya Mbak, ini saja. Aku mau tanya, misalnya kan Nasruddin itu berani berbuat ya, berani bertanggung jawab. Misalnya saja tidak usah dilibatkan orang lain lah. Karena itu mesti kan ada persetujuan begitu. Oh ini saya nih Sofyan mantan narapidana ya. Oke, baik. 18 tahun saya di dalam narapidana ya. Baik Pak Jadi Sofyan. beranilah jalanilah Nasruddin begitu. Terima Harus kasih. gentle lah. Iya baik. Ini tiba-tiba tuh ada juga nih masyarakat yang mendukung, sudah Nazarudin gentle saja nggak usah tarik-tarik yang lain, gimana Pak Oce? Saya begini ya, itu kan bukan saya yang perintahkan dia tarik-tarik orang lain, saya nggak pernah mau perintahkan, nanti kalau ketahuan nanti kita repot ya. Saya kira sebelum juga itu kan dia sudah ngomong, di luar negeri dia ngomong segala macam, dia ngomong, kita nggak tarik-tarik orang lain. Apalagi misalkan ya, saya sependapat dengan Pak Ganjar, beliau seorang akademisi, ngomongnya santun sekali, jadi mohon maaf saya mesti santun juga. Jadi apa yang beliau katakan ya, saya aminin aja deh. Nah Mas Ganjar, kalau tadi melihat, kalau Papa saya kan bilang,
posisi ketua umum ini sangat aman. Tapi kalau Mas Ganjar melihat kasus ini sendiri, bagaimana dikait-kaitkannya ketua umum dengan Andi juga oleh Nazarudin ini seperti apa? Posisi ketua umum. Saya begini ya, pertama tentu saya tidak tahu detailnya. Ya, saya bukan pengacaranya, saya bukan penyidiknya. Kalau saya bicara saya tidak kompeten. Ya. Jadi kalau saya sampaikan sesuatu, tentu bukan sesuatu yang kebenarannya teruji lewat proses hukum. Satu itu. Kedua, dalam konteks tadi lantang tidak lantang ya. Yang dilantangkan, saya setuju tadi, menyebut nama Pak AU itu lebih lantang daripada Pak AAM. Lalu tiba-tiba loh kok Pak AAM jadi tersangka gitu ya. Dari situ saya cuma mengambil begini, bahwa ini proses hukum, saya masih percaya sama KPK, bukan nggak percaya dengan yang lain ya. Saya bicara khusus KPK, saya masih percaya pada KPK bahwa proses yang dilakukan KPK itu disiplin, gitu ya. Sehingga diuji semua ya. Nah, jadi bahwa siapa yang akan berikutnya, kita ini di proses hukum ya, polisi, kejaksaan, KPK tidak pernah bicara target. Ya. Jadi begitu menemukan sebuah tidak boleh. Iya, dan tidak boleh ya. Karena begitu menemukan sebuah tindak pidana, misalnya nih ada mayat, yang gampang ya. Oh, kenapa nih matinya? Ditusuk. Maka pastikan dulu penyebab matinya apa? Oh, ditusuk. Baru cari penusuknya. Jadi kita ini sedang mencari perbuatan pidananya yang mana di kasus-kasus ini. Jadi belum jelas sebenarnya. Kumpulkan dulu. Saya bukan bicara belum jelas, saya nggak tahu apa temuan KPK. Validannya gitu ya. belum lengkap begitu Jadi ya. harus nemu dulu nih mana perbuatan-perbuatan yang memang masuk ranah pidana. Begitu nemu, satu-satu dicari siapa pelakunya gitu. Jadi kita bukan mencari orang, mencari dulu perbuatannya. Kalau perbuatannya nemu, nanti step berikutnya pasti nemu orangnya. Itu yang tadi saya sampaikan. Bahwa kita lihat dulu fakta hukumnya, perbuatannya, apakah itu merupakan perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum. Setelah perbuatan melawan hukum, apakah dia termasuk kategori pidana korupsi atau tidak. Nah, dalam posisi seperti ini sebenarnya tidak bisa kita asal orang lantang bicara, berarti itu benar. Memang mungkin dia tahu, saya kira tidak hanya Hambalang dia tahu. Tenaga surya juga tahu, vaksin flu burung juga tahu. Karena memang beliaulah ada di dalamnya itu kan gitu. Kita kan transfer nanti ke Pak Oce nih, tapi kita harus ada Pak Eko di Batam. Silakan Pak Eko. Kalau saya setuju dengan Pak Ganjar. Kalau Pak Andi itu 80% tuh nggak terlibat kayaknya. Kalau Pak Ganjar tuh benar ngomongnya. Itu saja Pak Eko? Itu aja. Baik, terima kasih. Pak Oce silakan di komentari tadi. Cuma satu yang saya renungkan. Pak Anu bilang kan, Nazarudin, saya di bendaharanya, masa ketua nggak tahu apa yang saya lakukan? Sama hari kita sama-sama, itu aja. Untuk renungan aja. Bendahara umum pasti apapun tujuannya dari ketua umum gitu ya. Jadi kan di situ buku juga ada kan laporannya. Aneh dia bilang, kalau misalkan apa yang saya lakukan, dia sama sekali nggak tahu, itu aja. Jadi untuk renungan aja ini organisasi. Jadi saya nggak mau katakan apa-apa. Pak Pasek jawab, tapi nanti dulu Pak Pasek kita saja dulu. Ini saya cuma sampaikan. Nggak mungkin bendahara umum apa-ngapain, ketua umum nggak tahu, nah akan dijawab Pak Pasek itu lagi. Dipastikan dulu hadir sebagai, bukan sebagai ketua komisi. Nah, makanya kita ngomong sebagai ketua divisi.